Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah doa penyembahan, sore hari ini kami kembali, saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, hati kita terutama, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, pujian hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa kehidupan yang banyak kekurangan kelemahan ini. Kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, sucikan hati kami supaya kami layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-Mu Tuhan yang terkait dalam ibadah ini, kami juga menyerahkan diri kepada alat yang kami gunakan. Ya Tuhan, Engkau berkemurahan memakai alat ini untuk kebesaran dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan segala pekerjaan setan yang mengganggu dalam ibadah ini, itu ada bentuk apapun, kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua dalam pemakaian yang dari Tuhan, urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu dan memimpin sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, buku NR nomor 214, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian untuk kita masuk dalam renungan firman Allah dalam buku NR nomor 131, Kehadapan Hadiratmu, NR 131. Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami dan itulah hati kami Tuhan. Kami sangat-sangat merindukan hadirat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar, dan itu sebabnya tetap memberikan kemurahan kepada kami, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan-Mu Tuhan tetap berlaku untuk hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman boleh menemplak, menegur, menyatakan kekurangan kami, dan penyucian itu boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, dudukkan dengan tenang, dan tetap memberikan kerinduan untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam hal ini dalam ibadah doa yang sesungguhnya disertai dengan penyembahan. Namun demikian karena kita belum tatap muka, belum beribadah di gereja, saku penyembahan untuk sementara ditiadakan, tetapi diganti dengan firman Allah. Dan nanti biarlah firman Allah ini mendorong kita untuk kita bisa menyembah secara pribadi dengan Tuhan, ya, bertemu Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sehingga semakin kita menyembah kepada Tuhan, semakin kita akan bisa merasakan damai sejahtera, damai sukacita Allah itu ada dalam hati kita, dan sekaligus kita bisa menyembah kepada Tuhan, maka segala masalah dan persoalan itu pasti Tuhan juga akan menolong kita menyelesaikan segala masalah dan persoalan itu. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita masih dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Tuhan, saudaraku. Biarlah ini kita manfaat sungguh-sungguh setelah dia bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Maka 40 hari ke depan ini, saudaraku, ini merupakan satu, ya, Tuhan masih berada di bumi dengan tubuh kebangkitannya itu. Dia bersama murid-murid menyatakan diri kepada murid-murid selama 40 hari nanti pada saatnya. Maka setelah 40 hari itu Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku. Naik ke surga juga disaksikan oleh murid-murid semua, dan ya oleh 11 murid dan murid-murid yang lain juga turut menyaksikan, saudaraku, saat kenaikannya dia itu, saudaraku. Dan saat itu juga 2 malaikat Tuhan juga menyatakan kepada murid-murid semua, apa yang kau lihat, apa yang kau pandang, Yesus itu yang sudah naik dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, bedanya ya dia dari bawah, dari bumi ini naik ke surga, saudaraku, tetapi nanti kedatangannya dari surga itu akan turun ke bumi untuk menjemput anak-anak Tuhan, menjemput gerejanya, menjemput orang-orang yang mengasihi dia. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Sekali lagi, dia akan menganugerahkan keselamatan kepada orang yang mengasihi dia. Ini harus dicatat baik-baik. Dia datang bukan untuk disalibkan kembali, saudaraku, tapi dia datang untuk memberikan keselamatan sempurna itu kepada orang-orang yang mengasihi dia. Ini sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini, untuk supaya ini menjadi suatu perhatian kepada kita semua. Dalam Ibrani pasal yang ke-9, saudaraku, ya, Ibrani pasal yang ke-9, kalau tidak salah kita akan membaca ini, saudaraku, ayat yang ke-28 atau lebih baik ayat 27, saudaraku, ya. Ini sudah kita sempat baca pada Jumat Agung itu, tapi tidak mengapa untuk kita membaca lagi untuk supaya kita lebih mengerti tentang firman Tuhan. Ayat 27 dari Ibrani pasal 9, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini kepada manusia juga ditetapkan mati hanya sekali, tidak 2 kali, tidak berulang-ulang kali mati. Alkitab jelas mengatakan ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan setelah itu dihakimi. Ini kepada manusia. Saya nggak menjelaskan ini, saudaraku, tapi ya ayat 28, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dia sekali saja disalibkan, mengorbankan dirinya, tidak untuk 2 kali atau berulang-ulang kali, saudaraku. Sekali saja, ya, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kematiannya dia untuk menanggung dosa banyak orang,
Sesudah itu, perhatikan baik-baik, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, dia akan datang yang kedua kali, ya, tanpa menanggung dosa. Tidak untuk menanggung dosa, tidak untuk disalibkan lagi, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia atau mengasihi dia. Jadi dia akan datang yang kedua kali, saudaraku, untuk memberikan, menganugerahkan itu sama dengan memberikan, ya, keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Harapan kita adalah kita ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan dia. Sebab dia sudah mati, ya benar-benar mati sebagai manusia. Tapi dia juga benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang ini dalam suasana kebangkitan itu, 40 hari kemudian ke depan ini, saudaraku, dia bersama-sama murid-murid, saudaraku. Dan setelah itu baru dia naik dan akan datang kembali. Nah, ketika kebangkitannya ini, saudaraku, kemarin kita sudah membaca bagaimana ketika perempuan-perempuan itu datang, yang mendatangi kubur Yesus di minggu pertama pagi-pagi buta itu dengan membawa rempah-rempah. Maka kubur Yesus itu sudah terguling, sudah terbuka, saudaraku. Dan jasad Yesus itu sudah tidak ada. Dan ternyata justru, ya, yang dilihat oleh para wanita ini adalah dua orang yang berpakaian putih yang berkilo-kiloan, saudaraku. Ini dia yang menunjukkan sesungguhnya di mana Yesus itu berada. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, saudaraku, ya, pasal 24 ayat 4, langsung 4 saja, saudaraku. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, ya, bingung, bengong, termangu-mangu. Karena apa? Kubur Yesus sudah kosong. Jasad Yesus sudah tidak ada. Bingung mau tanya kepada siapa. Ya, termangu-mangu atau bengong, saudaraku. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Ini yang dia lihat. Bukan jasad dari Yesus, tapi wanita-wanita ini melihat dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Ayat lain bahwa dua orang ini dua malaikat datang dari surga. Untuk apa? Ya, kita lihat. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup?" Nah, jadi dia tidak mati, tapi dia yang hidup, artinya dia bangkit, saudaraku, di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus serahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara lain. Ya, ayat 11, saudaraku, ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kira-kira telah terjadi. Jadi ini satu peristiwa yang luar biasa. Sementara memang wanita-wanita tidak secara langsung, ya, tidak melihat jasad Yesus itu dan kubur itu kosong. Tapi yang luar biasa justru seolah Allah itu mengutus utusannya untuk memberitahu kepada
perempuan-perempuan itu bahwa dia tidak ada di sini. Artinya dia sudah bangkit seperti apa yang dikatakan saat di Galilea. Ini fakta. Jadi yang mengatakan ini sangat bisa dipercaya karena ini utusan. Ini malaikat Tuhan. Seperti halnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus itu. Ini utusan yang bisa dipercaya, saudaraku. Ya, bisa dipercaya, dan setelah mendapatkan penjelasan semacam itu dan juga perempuan-perempuan teringat akan pesan daripada Yesus ketika masih di Galilea itu, dia segera kembali, saudaraku, untuk bertemu dengan 11 murid yang lain. Tapi di sini, saudaraku, justru 11 murid tidak percaya dengan omongan perkataan dari emak-emak atau dari perempuan-perempuan ini. Tapi ayat juga mengatakan sungguh pun demikian, Petrus dia pergi juga. Dan dia akhirnya juga melihat, saudaraku, apa yang sudah terjadi itu dan menjadi tanda tanya dalam hatinya. Apa yang kira-kira telah terjadi. Dia lupa bahwa Tuhan juga pernah berbicara langsung kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, akan dibawa ke Yerusalem, dan dia akan dibunuh, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Lupa. Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa 11 murid ini pun juga tidak percaya dengan perkataan-perkataan dari perempuan-perempuan itu. Apakah berhenti di situ, saudaraku? Tidak. Maka sekarang Tuhan secara pribadi menampakkan diri kepada 11 murid yang tidak percaya itu, saudaraku. Coba ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 dari Injil Lukas pasal 24. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya, artinya 11 murid itu, saudaraku. 11 murid itu yang ada. Ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa, saudaraku? Ketika dia bercakap-cakap di ayat yang lain, dia ada di sebuah gedung, saudaraku, pintu terkunci, saudaraku. Ya, pintu terkunci dalam Injil Yohanes sebutkan pintu terkunci semua. Tapi ujuk-ujuk Yesus nampak di situ. Ya, dan Yesus mengatakan, menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tapi justru ini membuat dia lebih tidak percaya, terkejut. Bukan hanya terkejut, menyangka bahwa itu hantu. Nah, di sini kita bisa melihat, saudaraku, dia berada di sebuah gedung dan pintu-pintu terkunci. Tapi dia bisa menampakkan diri kepada murid. Artinya apa? Bahwa kuasa kebangkitan itu sanggup menembusi apapun juga. Kemarin kita lihat kuasa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu sanggup untuk merobohkan tembok pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa kafir. Sehingga dengan kematiannya itu mereka menjadi satu warga. Bukan lagi jauh tapi sudah menjadi dekat. Bahkan terakhir disebutkan adalah menjadi bait Allah, menjadi rumah kediamannya di dalam roh. Itu bunyi ayat firman Tuhan, saudara. Sanggup untuk menyatukan, sanggup untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Nah, sekarang kepada 11 murid ini sanggup untuk menembusi pintu-pintu yang terkunci, yang tertutup.
Nah, ini saya ingin menunjukkan apa yang sedang di hari-hari mengalami pintu yang tertutup di hari-hari ini, saudara. Apa yang kita hadapi dengan pintu-pintu tertutup itu? Pintu rezeki yang nampaknya tertutup, ya. Pintu pekerjaan tertutup, ya. Pintu-pintu masalah-masalah tidak bisa diselesaikan, bagikan pintu yang terkunci, yang tertutup. Banyak hal, ya. Tetapi di sini kita bisa melihat kuasa kebangkitan ini sanggup untuk menembusi pintu-pintu yang terkunci, yang tertutup. Sanggup menembusi tembok setebal apapun juga, saudara. Sanggup untuk menembusi itu. Artinya kuasa kebangkitan Tuhan itu sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada murid-murid saat itu. Sayang murid saat itu juga terkejut. Bahkan dia berprasangka bahwa dia itu melihat hantu. Melihat hantu. Coba ayat selanjutnya, ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, dan luar biasa, Tuhan tidak tersinggung karena itu, sahabat. Iya. Tuhan tidak bersinggung karena Tuhan dianggap, ya, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi artinya, ya, menganggap Tuhan itu hantu. Tuhan tidak tersinggung karena itu, tapi justru kita bisa melihat dan keterkejutannya itu, ya, justru Tuhan itu, ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Bukankah apa yang dikatakan oleh Tuhan ini juga seringkali terjadi pada kita, saudara? Terkejut, timbul keraguan-keraguan, tidak percaya. Ragu-ragu itu artinya kita bimbang. Artinya kita tidak percaya, saudara. Ini mulai dari saya, saudara. Dan untuk kita semua, biar lewat kuasa kebangkitan ini meyakinkan kita, membuat kita percaya, membuat kita berkobar-kobar. Tapi fakta yang terjadi, justru mereka ragu dengan kebangkitan Tuhan itu. Masih ragu, aku. Lihatlah, ya, katakan 19 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Apa maksudnya? Tangan yang terpaku, luka yang ada di tangan, luka yang ada di kaki. Aku sendirilah ini. Dia menunjukkan pribadinya, tidak tanggung-tanggung ini. Lihat tanganku, lihat kakiku. Ya. Aku sendirilah ini. Dia menampilkan pribadi yang ada. Dia meyakinkan kepada murid-murid, dia ada, berada saat itu juga. Lihatlah aku ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Hantu tidak bertulang, tidak berdaging, dia roh. Dia roh. Andai kata hantu itu ada daging dan tulang, sudah ada darah dan daging, dia bisa bertobat. Itu sebabnya dia tidak bisa bertobat, karena tidak ada sarana itu. Saudara sekalian, semacam binatang, dia punya daging dan darah, tapi dia tidak punya roh, juga tidak bisa bertobat. Tapi beda manusia, ada tubuh, ya, ada darah dan ada roh. Sehingga kepada manusia seburuk apapun, sejelek apapun juga, kalau dia bisa menggunakan kemurahan Tuhan,
bisa menggunakan hidupnya untuk bisa mendengar firman Allah, maka kesempatan untuk bisa bertobat, kesempatan untuk bisa menerima kemurahan Allah, kesempatan untuk bisa menerima keselamatan itu sangat besar. Asal manusia itu menggunakan hidupnya untuk menerima keselamatan, untuk bertobat, tinggalkan dosa kejahatan, dan kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Dan sungguh-sungguh ini Tuhan meyakinkan. Itu pun masih ragu. Sudah sejauh itu 11 murid ini masih ragu pula, saudaraku. Ya, ayat 40, sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, coba, sudah memperlihatkan kakinya, tangannya, dan Tuhan sudah menyebutkan, lihatlah ini aku, rabalah dan lihatlah. Itu pun mereka belum percaya juga. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Kenapa dia katakan begitu? Sebab hantu ya tidak akan makan. Yang makan itu ya manusia. Yang makan makanan itu ya manusia. Tuhan menanyakan tentang makanan untuk membuktikan, untuk meyakinkan murid-murid ini. Begitu tegarnya ini murid-murid, saudara. Ya, luar biasa ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, saudara sekali, kalau kita di hari-hari ini Tuhan juga mengatakan kepada Thomas, ya, dia percaya bukan karena dia percaya karena melihat, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak percaya, tidak melihat namun percaya. Ini bagian kita. Di saat itu murid-murid begitu luar biasa. Dan kepada kita, ya, setelah Tuhan menyatakan dirinya, maka timbul suatu hal yang luar biasa, ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudaraku. Ya, ketika Thomas juga akan juga percaya, ya, dan apa yang dia katakan itu. Kita lihat, ya, Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudaraku. Injil Yohanes kita akan melihat, saudara sekalian, pasal 20, saudaraku. Ini setelah Thomas dia percaya, saudaraku, dan seterusnya. Ayat 28 langsung saja supaya untuk menyingkat waktu, saudaraku. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas pun akhirnya dia mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya. Setelah dia benar-benar meraba luka, meraba dengan jarinya luka yang ada pada Tuhan ini. Dia percaya. Tadinya dia tidak percaya juga. Sama seperti yang lain, tidak percaya. Sekarang kita bisa melihat, ya, semua murid sudah percaya. Melihat, merasakan kuasa kebangkitan daripada Tuhan ini. Kemarin kita menunjukkan kebangkitan Tuhan itu, saudaraku, memberikan suatu harapan, saudaraku. Ya, memberikan suatu hidup yang penuh pengharapan.
Untuk apa? Untuk ya memperoleh bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Jadi kalau kita singkatkan bahwa kuasa kebangkitan itu membangkitkan, memberikan suatu harapan kepada kita. Kalau kita meyakini bahwa Yesus benar-benar bangkit sebagai yang sulung, ya sebagai yang sulung, ya saudara, maka sungguh-sungguh pengharapan itu akan mendorong kita untuk membawa kita sampai sewaktu-waktu kita sampai masuk dalam kerajaan surga. Dan pengharapan itu kuat, saudara. Bagikan jangkar sauk yang dilabuhkan. Ini pengharapan. Pengharapan dari kuasa kebangkitan itu bukan seperti pengharapan dari manusia siapapun juga. Pengharapan dari orang kuat siapapun juga. Tidak. Pengharapan dari orang kuat, orang hebat sekalipun hanya sebatas apa yang ada di dunia ini. Tapi pengharapan yang kita peroleh dari kuasa kebangkitan itu sampai membuat kehidupan kita ini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ya, dan sampai sewaktu-waktu, saudaraku, kita sampai dalam kerajaan surga itu. Nah itu sebabnya begitu kuatnya pengharapan itu bagikan sauk atau jangkar yang dilabuhkan. Ya, kuat seperti jangkar dan sauk untuk apa? Membuat jiwa hati kita ini menjadi tenang. Ini pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu, terutama dalam kuasa kebangkitan itu, membuat hati kita ini menjadi tenang. Terimalah pengharapan, terimalah kuasa kebangkitan ini, supaya kita punya pengharapan. Ya, Ibrani, suratan Ibrani, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6, saudaraku. Ya. Ibrani pasal yang ke-6 kita akan membaca di sana, saudaraku. Ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kita akan membaca, saudaraku. Ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauk atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan yang dihasilkan dari kuasa kebangkitan Tuhan itu, yang dihasilkan dari Tuhan itu, ya, digambarkan pengharapan itu adalah sauk yang kuat atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kegunaan sauk atau jangkar ini dalam sebuah kapal itu penting. Ya, kalau dia dilabuhkan, jangkar atau sauk dilabuhkan itu akan membuat kapal itu tidak terombang-ambing, tidak hanyut oleh arus. Kapal itu bisa menjadi tenang. Ya, saya melihat, ya ketepatan saya ini kan hari-hari ke Perak, saudaraku. Yang kita lewati itu, saudaraku, ya, menjual perlengkapan kapal, termasuk jangkar, saudaraku. Nggak tahu beratnya berapa itu. Besi utuh itu, saudaraku. Ya, jangkar itu besar sekali. Saya nggak tahu ngangkatnya kayak apa itu. Itu juga nggak tahu untuk kapal yang sebesar apa itu, saudara. Ya, sepengetahuan saya, waktu kami masih sering
keluar pulau naik kapal itu saudaraku. Ya kalau sudah jangkar di Lego begitu sudah kapal itu menjadi tenang, berhenti, tenang, tidak bisa lagi dihempaskan oleh arus atau angin atau gelombang. Dia tenang. Nah, itulah pengharapan itu. Suatu ayat jelas mengatakan, ya pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dengan kata lain, pengharapan kita kepada Yesus itu, pengharapan yang datang dari kuasa kebangkitan itu seharusnya membuat jiwa kita itu aman. Membuat jiwa kita itu ya damai dan tenang. Bagaikan kapal itu, kalau udah dia Lego jangkar melabuhkan itu dan membuat kapal itu tenang. Ya, tenang. Sekalipun ada gelombang, ada arus, dia tidak akan ada pengaruh karena adanya jangkar itu. Itulah dia. Sauh atau jangkar pada dia. Coba dilanjutkan ini, saudara, bacanya. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dialah pengharapan kita. Dialah sauh atau jangkar itu yang bisa membuat jiwa hati kita kuat, aman dan tenang. Dan itu sebabnya lewat kuasa kebangkitan di hari-hari ini, biar kita sungguh-sungguh merasakan kuasa kebangkitan itu. Mungkin tadinya kita ragu-ragu seperti murid-murid ini. Mungkin tidak percaya, bimbang. Tapi percayalah ketika dia menunjukkan, lihat tanganku, lihat kakiku, lihat lambung yang tertikam oleh tombak yang mengeluarkan darah dan air itu. Sebab dalam ayat yang lain disebutkan itu bukan hanya ya 2 luka di tangan, 2 luka di kaki, tapi luka yang kelima itu adalah lambung ini tertikam dan keluar air dan darah. Dan disitulah cikal bakal lahirnya gereja Tuhan, khususnya dari bangsa kafir. Kenapa? Sering saya mengatakan 4 dengan 4 luka ini, Yesus sudah mati. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Maka kalau hanya dengan 4 luka ini, belum ada bagian untuk bangsa kafir, maka diwakili oleh tentara Romawi itu, maka dia menombak lambungnya. Maka dari lambung Yesus itu keluar air dan darah. Itulah lahirnya gereja Tuhan dari bangsa kafir sampai sekarang ini. Ya, lahirnya gereja Tuhan dari bangsa kafir sampai sekarang ini. Dan sekarang kita bisa melihat, kalau kita benar-benar menghargai dan menerima dan percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan itu, kita betul-betul mempunyai suatu pengharapan yang membawa kita sampai ke belakang tabir. Kita lanjutkan. Tadi disebutkan ya, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu belakang tabir itu? Dalam tabernakel di belakang tabir itu, kain tabir itu, ada pintu gerbang, ada pintu kemah,
ada tabir. Tabir ini juga yang pernah terbelah menjadi dua. Kita kayak Yesus di atas kayu salib, saudaraku, sudah genap. Maka tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Ini disebutkan di belakang tabir, berarti dia sudah melampaui melalui tabir itu. Dia sudah ada di ruangan Maha Suci dan dia sebagai perintis bagi kita. Kalau disebutkan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, dia sudah mendahului, dia sudah memberikan contoh, dan sekarang dia menjadi perintis untuk kita juga masuk ke dalam atau di belakang tabir itu. Itulah ruangan Maha Suci. Ruangan Maha Suci. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas tabut perjanjian itu, saudara. Dinyatakan kemuliaan itu. Sekina glory itu, saudara. Cahaya kemuliaan itu akan dinyatakan. Luar biasa, saudara, yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu. Dan itu sebabnya, saudara, ketika pengharapan itu sudah menjadi bagian kita, sudah diberikan kepada kita. Dan pengharapan itu membuat kita menjadi kuat, menjadi aman, dan menjadi tenang jiwa kita, membuat jiwa kita menjadi aman dan tenang. Ini, saudara. Maka jangan sampai kemudian, saudara, kita bisa dipengaruhi, terpengaruh atau bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain, sehingga kita putus pengharapan dan kita tidak mempunyai pengharapan lagi. Artinya kita kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan, murtad. Ini jangan sampai itu terjadi. Tuhan mengingatkan ya lewat Rasul Paulus kepada kita, ya, kepada jemaat Kolose. Jemaat Kolose, saudaraku. Ayo kita baca ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kolose pasal yang pertama. Suratan Kolose pasal yang pertama. Ini pesan dari Paulus, saudaraku, untuk supaya kita tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya, sebab pengharapan itu digambar sebagai sauh jangkar yang kuat, yang begitu kuat. Nah, untuk itu Paulus mengingatkan kepada kita, jangan kemudian oleh karena suatu hal lalu kita meninggalkan pengharapan itu. Si pemberi pengharapan itu, ya, yang memberi ketenangan kepada kita. Kolose pasal yang pertama. Pasal yang pertama, Kolose. Filipi, Kolose. Lebih baik saya akan membaca mulai ayat yang ketiga, nanti kita loncat, ya, kita loncat supaya tidak banyak kita membaca, tetapi nanti sudah bisa membaca sendiri di rumah, Bapak. Ya, saya akan memulai membaca Kolose 1 ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Paulus yang mengatakan. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ini jemaat Tuhan, tulisan dari Paulus kepada jemaat Kolose ini, untuk membangkitkan gairah dari jemaat Kolose ini. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini yang didengar oleh Paulus tentang jemaat di Kolose. Tulisan surat dari Paulus ini. Dia mendengar bagaimana iman, ya, saudara-saudara yang ada di Kolose ini, ya, mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu
terhadap semua orang kudus, perbuatan kebajikan, perbuatan kasih jemaat Kolose ini kepada orang-orang kudus, semua orang kudus. Alkitab mengatakan, oleh karena pengharapan. Nah, jadi dia mengingat ya bagaimana apa yang dikerjakan oleh jemaat Kolose ini, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Bukan oleh karena kekuatan, kemampuan dari jemaat ini, ya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Pengharapan itu, ya, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Di dalam Injil itu adalah firman Allah. Dan firman adalah pribadi Allah yang sudah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itulah sumber pengharapan itu. Ya, puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, untuk kita tidak ragu-ragu ya terhadap Tuhan lewat pengharapan yang kita peroleh, lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya itu yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka Paulus dia mengingatkan dalam ayat yang ke-21, saudaraku. Kita akan baca sampai ayat yang ke-24 ini. Ya, ayat yang ke-21 sampai 24. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Itu Tuhan ingatkan kembali. Jangan kemudian kita kembali, kita meninggalkan pengharapan itu. Pengharapan sudah kita peroleh lewat korbannya Kristus, lewat kuasa kebangkitannya itu. Karena ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatmu yang jahat. Dulu Tuhan mengingatkan, Paulus mengingatkan, ini bukan mengungkit-ungkit, tapi dia mengingatkan untuk supaya jangan sampai kemudian kamu lupa, tidak menghargai Kristus yang sudah berkorban untuk kita semua. Selanjutkan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jelas di sini. Dulu kita memusuhi, tapi sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, ini, jadi Tuhan sudah begitu rupa menebus kita, mendamaikan kita, ya, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kudus dan tak bercela, ya, dan tak bercacat di hadapannya. Maka Paulus mengingatkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu sama dengan bertekun di dalam firman. Bertekun dalam firman sama dengan bertekun dalam ibadah. Dalam gereja kita ada 3 macam ketekunan. Tekun dalam ibadah raya, tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, dan tekun dalam doa, ibadah doa dan penyembahan. Tekun di dalam iman, ya, tekun di dalam ibadah, tetap teguh dan tidak berguncang. Kalau kita tekun dalam iman, tekun dalam 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, itulah sebabnya kita bisa tetap teguh dan tidak bergoncang, tidak goyah oleh apapun. Kenapa kita goyah, kita goncang? Iman kita goncang.
oleh karena perkara-perkara dunia ini. Karena kita tidak tekun. Ya, tidak hidup dalam firman. Mungkin nampaknya kita ibadah setia, ibadah melayani setia, tapi kita tidak tekun. Tidak mengalami kuasa dari ibadah itu. Tidak mengalami kuasa dari firman Allah itu. Atau sekarang ini, tidak mengalami kuasa dari kebangkitan Yesus yang sudah mati itu. Ya, dia mati, tapi dia bangkit dengan kuasa yang begitu dahsyat, saudara. Sanggup menembusi, ya, merobohkan tembok-tembok pemisah. Ya, sanggup menembusi pintu-pintu yang terkunci, saudara. Ini sebetulnya kalau kita melihat ini, saudara, harusnya kita tidak akan goyah. Ya, kita harus tetap teguh dan tidak goyah. Tapi faktanya ada orang-orang yang tidak teguh dan goyah karena dia tidak tekun. Tidak tekun beribadah, tidak tekun untuk melayani Tuhan. Ibadah dan pelayanan hanya semacam show. Menjadi suatu peraturan, tradisi, kebiasaan, tapi tidak mengalami kuasa dari ibadah itu. Sehingga perbuatan-perbuatannya ya tidak beda dengan dunia sana. Tidak beda dengan apa yang di dunia sana. Ya, ini luar biasa. Ini nasihat untuk kita semua. Untuk kita memperhatikan ini, bagaimana Tuhan itu terhadap kita. Tuhan mengingatkan kepada kita. Ingat dulu kita jauh. Kita, ya disebutkan tadi, dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhi dalam hati dan pikiran kita dan berbuat jahat. Tapi Tuhan sudah memperdamaikan kita. Dan membuat kita tidak bercacat dan bercela. Maka nasihat untuk kita bertekun dalam iman, dalam firman, dalam ibadah aku. Dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dari Injil itulah muncul pengharapan itu. Tadi disebutkan, saudaraku, ya, disebutkan dalam ayat yang kelima, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Di sini disebutkan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan, diwartakan di seluruh alam, di bawah langit, ya, artinya di bumi, saudaraku. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ini nasihat tulisan Paulus yang begitu luar biasa untuk kehidupan-kehidupan yang dulu pernah jauh dan memusuhi Tuhan. Itulah saya. Itulah saudara. Itulah yang dituliskan Paulus, yang dipesankan Paulus ini untuk kita. Untuk supaya kita tetap bertekun dalam iman. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada orang yang tekun. Orang yang tekun artinya orang yang menantikan Dia. Saudara sekalian, ayo lewat ibadah doa penyembahan ini, saudaraku, biar membawa kehidupan kita ini di hari-hari ini, dalam suasana pandemi yang belum selesai ini. Ayo membawa hidup kita bertekun, ya, di tempat kita belum ibadah tatap muka, ya, di lain tempat sudah mulai. Ya, harapan kita segera untuk kita juga, ya,
untuk kita juga menjalani ibadah tatap muka. Ya, jika seizin Tuhan nanti Triorejo tanggal 9 Mei itu sudah mulai ada ibadah di Triorejo. Sudah mulai ada ibadah kembali. Ayo kita bangkit semangat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Biar kita bertekun dalam iman. Bertekun dalam ibadah. Bertekun dalam kandang penggembalaan. Sampai Yesus datang untuk membawa upah, menganugerahkan keselamatan sempurna itu kepada kita, orang-orang yang bertekun, yang merindukan kedatangannya yang kedua kali. Biar ini menjadi suatu kekuatan penghiburan kepada kita. Akan menenteramkan, menenangkan jiwa hati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, saudaraku. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, begitu luar biasa Engkau. Engkau tidak menghendaki untuk supaya kami tergeser dari pengharapan Injil itu yang sudah kami dengar selama ini dalam kandang penggembalaan. Ya, kita menyadari kita ada beban, ada masalah, ada persoalan. Yang paling tahu adalah kita dan Tuhan tahu. Ya. Tapi biarlah segala beban berat kita itu kita bawa kepada Tuhan sambil kita tetap tekun dalam pengharapan kita kepada Injil. Sebab Injil itu menyelamatkan kita. Efesus pasal pertama ayat 13 itu, Injil itu menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Mari kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, saudaraku. NR, ya, NR 104, ya, NR 104. Ketika aku berbeban berat, apa kata pujian ini? Ketika aku berbeban berat. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku
Benar Tuhan, ketika kami berbeban berat, Tuhan, kami berputus asa, biarlah kami boleh datang kepadamu Tuhan. Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami, memberikan pengharapan kepada kami. Engkau pula yang akan memberikan ketenangan buat jiwa hati kami Tuhan, membuat kami kuat dan tidak tergeser oleh keadaan apapun juga yang sedang menimpa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk bimbinganmu pada sore malam hari ini, dan firman-Mu sudah memberikan jawaban, memberikan pengharapan yang pasti kepada kami, untuk tetap kami tekun di dalam firman-Mu, tekun dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kekurangan kelemahan kami, ketidaksungguhan kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, Engkau sudah mengingatkan betapa kasih-Mu ketika kami jauh, ketika kami bermusuhan dengan Engkau. Engkau mau berkorban nyawa untuk kami Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, untuk memberikan pengharapan kepada kami, untuk kami tetap berkobar-kobar sambil menunggu kedatangan yang kedua kali, untuk memberikan upah, menganugerahkan keselamatan kepada kami secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, demikianlah rangkaian ibadah kita dan ibadah doa pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Kita berdoa, saudara sekalian, kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah, pembukaan firman Allah di hari-hari yang akan datang. Saat kita belum tahu kita akan belajar apa, tetapi yang pasti kita akan belajar tentang firman Tuhan. Belajar dan untuk kita bisa meresapi dan kita bisa mempraktekkan firman Allah itu, sehingga kita tetap bertekun dalam iman dan tidak tergeser oleh pengharapan Injil itu, untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya buat kita semua untuk jadwal ibadah. Saudaraku, nanti kita akan kembali pada hari Minggu tanggal 24. Itu merupakan ibadah raya. Ya, ibadah raya jam 5:30 sore tepat dimulai, saudara sekalian. Dan nanti pengumuman untuk minggu berikutnya nanti pada minggu raya. Ya, sebab nanti ya kita dengar pada hari Minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Ya, kita tetap menyatakan diri, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, terutama untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua. Yang kedua, kita juga rindu untuk segera beribadah tatap muka. Ya, kita sedang mempersiapkan diri, terutama hati kita, juga mempersiapkan tempat ibadahnya juga untuk kita, ya, kita bawa dalam doa semua supaya Tuhan buka jalan untuk semua. Ya, puji Tuhan. Dan untuk itu, ya, sidang jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam untuk segera mempersiapkan diri untuk kembali, untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita berdoa untuk kita bisa ibadah melayani dengan leluasa seperti dulu-dulu sebelum pandemi. Itu sebabnya kita juga berdoa untuk supaya pandemi sekarang ini Omikron ini segera pergi. Ya, khususnya dari Surabaya, dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini, supaya umat Tuhan bisa beribadah tanpa Omikron, saudaraku, ya. Ya, ini kita akan ya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, nanti kita berdoa untuk sidang jemaat. Kita juga berdoa untuk sesi ibad, saudaraku. Ya, dalam pemulihan saya melihat sudah ada suatu peningkatan. Saudaraku, sudah baik tadi kemarin ya sempat telepon saya dan suaranya sudah baik, sudah jelas, cukup jelas dibandingkan waktu ketika saya mendapatkan telepon dari saudari Betty, itu anak menantunya. Mama nggak bisa berkomunikasi karena ada gangguan-gangguan apa, tapi oleh kemurahan Tuhan kemarin
ya Sibat sudah bisa berkomunikasi, dan kita tetap bawa dalam doa bahwa Tuhan jamah dan nanti bisa kembali setia beribadah kepada Tuhan bersama keluarga mereka semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dan kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami, dan kasih-Mu itu betul-betul luar biasa dengan cara Engkau mengingatkan kami selalu lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, lawatan-Mu pada malam hari ini kiranya tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami semua. Ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan kami belajar seperti firman-Mu, untuk kami bertekun dalam ibadah-ibadah ini Tuhan, supaya iman kami tumbuh, pengharapan kami tumbuh, sampai kami boleh mengasihi Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai pun dewasa, bahkan sampai yang paling sepuh sekalipun, biar Tuhan memberkati semua, memberkati dengan kesehatan, kekuatan surgawi, memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu semua, memberkati sekolah atau studi dari anak-anak semua Tuhan. Terima kasih bagi jemaat yang mengalami pintu terkunci, masalah persoalan yang tidak kunjung selesai. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan pertolongan. Jika ada salah dan dosa, Tuhan ampunkan kesalahan dosa dari sidang jemaat-Mu semua. Tuhan terima kasih kepada si Ibet. Kami yakin dan percaya Engkau juga tidak membiarkan. Pasti Engkau menjamah dan pulihkan kembali dengan kuasa daripada Engkau sendiri. Dan segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit apapun juga yang menghalangi, merintangi, Tuhan membuat susah sidang jemaat-Mu, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong semua orang-orang tua kami dalam usia lanjut, dimanapun saya berada ya Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, Engkau juga lawat di masa tuanya, sukacita ada, sukacita bersama Tuhan, sukacita bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, terutama dari pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampun TNI Polri. Tuhan memberkati semua, memakai mereka menjadi alat yang bermanfaat bagi bangsa negara ini. Berikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan yang diambil itu benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, permusuhan, kebencian dan apapun juga Tuhan, tapi turunkan damai sejahtera-Mu, sehingga sungguh-sungguh bangsa kami boleh tenang dan damai, dan boleh luasa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan beristirahat, akan berpisah Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.